Halo guys, masih bersama Mimin lagi di sini. Oke, kita akan lanjut di episode berikutnya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Subscribe. Oke, lanjut ke cerita. Rahang Albert mengeras saat mendengar semua ucapan Josh. Dia tak menyangka bahwa Josh akan kembali hadir di hidupan mereka. Walaupun sebenarnya Albert yakin rahasia yang dia simpan rapat selama puluhan tahun akan terbongkar, tapi tetap saja dia tak menyangka saksi mata semua rahasianya akan datang secepat ini. Dia belum sanggup untuk kehilangan keluarganya. Walaupun dia bersikap dingin di dalam rumah, namun ternyata dia selalu melihat semua keluarganya lewat CCTV yang tersambung pada ponselnya. Bagi Albert, itulah salah satu cara untuk merasa dekat dengan keluarganya. Sebelum pergi meninggalkan restoran, Albert mengambil ponsel dari jasnya dan menelpon seseorang. "Josh, takkan kubiarkan kau membuka semuanya," lirih Albert dengan dahan yang mengeras karena menahan amarah. Albert pun bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan restoran. Kita berbalik ke tempat yang berbeda. Dia dilanda perasaan cemas yang amat luar biasa. Bagaimana tidak? Zidane mengajaknya untuk pergi bersama, sedangkan semua karyawan lain sedang menggosipkannya. Dia memang fokus pada pekerjaannya, namun tetap saja sesekali dia merasa khawatir tentang ucapan dan gosip yang akan menyerang dirinya karena terlalu dekat dengan Zidane yang tak lain adalah atasannya. Apalagi semua tahu bahwa dia diangkat menjadi sekretaris secara tiba-tiba. Dia menghela napas kasar saat melihat jam di tangannya waktu menunjukkan jam pulang kantor. Dia mengambil resiko untuk kabur dari Zidane. Dia melihat pintu ruangan Zidane. Dia bisa bernapas lega saat tak ada tanda-tanda Zidane akan keluar dari ruangannya. Dengan cepat, dia membereskan mejanya dan mengambil tasnya. Kemudian dia melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangannya dengan mengendap-endap. Baru saja dia akan menekan tombol lift, Zidane keluar dari ruangannya. Dia memejamkan matanya sejenak karena menahan kesal. "Kau tidak menungguku, Gia?" tanya Zidane yang menghampiri Gia yang sedang berdiri di depan pintu lift. Tadinya aku ingin menunggumu di basement," jawab Gia dengan terbata-bata. Dia berusaha untuk menghilangkan kegugupannya karena terciduk akan kabur.
Tanpa menjawab lagi ucapan Gia, Zidane menekan tombol lift dan mempersilahkan Gia untuk masuk terlebih dahulu, dan dia menyusul di belakang Gia. Benar saja, saat sampai di lobi, semua memperhatikan Gia dan beberapa orang memandang Gia dengan sinis. Gia hanya bisa berjalan sambil menunduk, sedangkan Zidane sudah berjalan di depan Gia. Zidane menghentikan langkahnya saat merasa Gia tak ada di belakangnya. Saat Zidane akan memanggil Gia, keningnya mengkerut bingung saat melihat Gia berjalan sambil tertunduk. Zidane melihat sekelilingnya, dan akhirnya Zidane paham dengan apa yang terjadi. Tak ingin mempersulit Gia, Zidane pun memilih untuk kembali dan melanjutkan langkahnya. Gia, maafkan aku, ucap Zidane saat mereka sudah berada di mobil milik Zidane. Gia menoleh ke arah Zidane. Kenapa kau minta maaf? Tanya Gia dengan bingung. Kau pasti tidak nyaman dengan tatapan karyawan lain, karena aku dan direktur utama menyusulmu makan di kantin. Aku minta maaf atas sikapku yang menyusulmu ke kantin. Mendengar ucapan Zidane yang begitu tulus, Gia tersenyum. Zidane, aku memang merasa tak nyaman, tapi sudahlah. Semua karyawan akan lupa. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu sendiri, jawab Gia sambil tersenyum. Melihat senyuman Gia yang manis, jantung Zidane berdetak 2 kali lebih cepat. Zidane, Gia mengibaskan tangannya, karena Zidane malah melamun menatap dirinya. Ah iya, maafkan aku Gia. Ayo kita berangkat, balas Zidane sambil menjalankan mobilnya. Setelah sampai di pemakaman, mereka pun berpisah untuk pergi ke pusara ibu mereka masing-masing. Mereka cukup lama berada di pemakaman ibu mereka. Gia yang sudah selesai langsung menengok ke arah Zidane. Walaupun Zidane membelakanginya, namun Gia tahu bahwa Zidane tengah menangis. Terlihat jelas punggung Zidane sedang bergetar. Gia menghela napas sejenak, lalu bangkit dari berjongkoknya untuk menghampiri Zidane. Zidane, panggil Gia sambil menepuk lembut pundak Zidane. Zidane pun tersadar. Sebelum bangkit dari berlututnya, Zidane dengan segera menghapus air matanya. Kau sudah selesai? Tanya Zidane. Bukannya menjawab, Gia malah memandang lekat wajah Zidane. Tiba-tiba hati Gia terenyuh saat melihat wajah Zidane dari dekat. Terlihat jelas bahwa mata Zidane menyimpan ketakutan, kesedihan, dan rasa putus asa. Tanpa sadar, Gia malah mengayunkan tangannya
dan mengelap sisa air mata di wajah Zidane. Zidane hanya bisa termenung melihat apa yang dilakukan Gia. Seumur hidupnya ini pertama kalinya ada yang menghapus air matanya. Bahkan Sonya tak pernah melakukan apa yang Gia lakukan. Karena Zidane tak pernah menangis di hadapan siapapun. Zidane menggenggam tangan Gia yang sedang berada di wajahnya. Lalu dengan cepat Zidane membawa Gia ke dalam pelukannya. "Maafkan aku, Gia. Izinkan aku memelukmu sebentar. Aku sedikit lelah dan butuh seseorang untuk bersandar," ucap Zidane yang sudah memeluk Gia. Sekuat tenaga dia menahan tangisnya. Tetap saja itu keluar dari mata indahnya. Zidane bukannya cengeng, dia juga tidak lemah. Namun saat mengingat ibunya, Zidane juga teringat dengan luka yang selama ini dia tanggung. Luka yang mungkin tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Dia menikmati luka itu selama 23 tahun. Zidane kecil harus mengalami hal yang menyakitkan hingga dia terluka. Dan luka itu masih dia rasakan sampai sekarang. Dia yang masih kaget dengan apa yang dilakukan Zidane hanya bisa terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Dan ketika mendengar Zidane terisak, dia memberanikan diri untuk mengangkat tangannya dan membalas pelukan Zidane. Saat membalas pelukan Zidane, Gia pun terisak. Gia merasa Zidane seperti seorang lelaki yang kehilangan arah dan dipenuhi keputusasaan. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Saya Mimin. Bye bye.